Gegara pro-Israel, seorang wanita dari Papua terkena diskriminasi, didiskualifikasi dari Miss Indonesia. Wow. Sungguh memprihatinkan. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa hanya pro-Israel? Kenapa hanya karena ada video membela Israel 2 tahun yang lalu, dia didiskualifikasi dari Miss Indonesia? Ini sangat-sangat keterlaluan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa orang Papua itu pro-Israel? Padahal kan warga Konoha rata-rata tidak pro-Israel, ya, pro-Valentina. Mohon maaf ya guys, saya sengaja memplesetkan Israel, Valentina, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena video ini akan di-banned YouTube kalau saya menggunakan nama aslinya. Sengaja saya plesetkan ya, karena sangat sensitif ya sekarang ini ya. Jadi gini guys, ada beberapa alasan yang paling masuk akal gitu kenapa Papua itu pro-Israel. Tapi di sini saya tidak pro-Israel ya. Saya tidak pro-Valentina, saya tidak pro-Nasrani, saya tidak pro-agama mayoritas di Konoha, enggak. Saya tidak berpihak pada apapun, saya berpihak pada kebenaran ya. Dan saya tidak percaya agama, kalau boleh jujur ya. Jadi jangan mengatakan bahwa saya pro-Israel, enggak. Saya tidak pro-Israel ya. Saya berpihak pada kebenaran. Jadi gini guys, ada beberapa alasan yang paling masuk akal ya. Kenapa Papua mendukung Israel? Apakah karena seiman? Enggak. Ada ya unsur dari seiman, tapi unsur yang paling mempengaruhi itu bukan karena seiman. Jadi kalau saya perhatikan di Konoha itu, kenapa ada pendukung Israel itu? Ya, biasanya mereka dari kaum intelektual terpelajar ya. Kemudian dari kaum agamis ada juga. Kemudian dari kaum sekuler. Ya, mereka punya pandangan yang berbeda-beda. Sementara kalau saya perhatikan ya di Konoha itu, kenapa warga Konoha itu rata-rata membela Valentina? Nggak jauh dari karena seiman. Berkali-kali saya mengatakan seperti ini, tapi berkali-kali saya dibantah. Ya, kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena gini guys, kalau misalnya ya Valentina itu mayoritas beragama Konghucu misalnya, apakah kita sefanatik ini membela Valentina? Enggak. Intinya karena seiman. Ya, jadi di Konoha itu, ya, seiman berkedok kemanusiaan. Warga Konoha kan mengatakan, kita membela Valentina itu karena kemanusiaan kok, bukan karena seiman. Itu berkedok guys. Kalau masalah kemanusiaan masih banyak kok perang di dunia ini. Masih banyak di Afrika ada perang, di Yaman ada perang. Jadi kita itu sebenarnya ya, kalau boleh jujur ya, berkedok kemanusiaan. Saya tidak mendukung apa yang dilakukan oleh Israel ya. Saya tidak mendukung yang dilakukan Israel. Tapi saya mendukung kebenaran, kejujuran. Walaupun saya nanti akan dimusuhi, saya sudah mempersiapkan itu. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Kenapa warga Papua itu, atau kenapa ada warga Konoha itu yang membela Israel? Apa alasannya? Kalau kita mengambil dari sudut pandang kaum intelektual ya, jadi saya akan mengambil dari berbagai sudut pandang ya. Kita nggak boleh melihat suatu masalah itu hanya dari sudut pandang. Kalau kita hanya melihat dari suatu sudut pandang, itu artinya kita itu bodoh ya. Kalau seperti itu, kita harus mengambil dari berbagai sudut pandang. Sudut pandang kaum intelektual atau si paling intelektual yang ada di Konoha itu, mereka mengatakan, ya, kenapa dulu Mamas, ya sengaja saya plesetkan, Mamas menyerang Israel, padahal itu kan sangat berbahaya pada rakyat Valentina. Kenapa organisasi bernama Mamas menyerang Israel, padahal mereka tidak ada persiapan, senjata mereka kurang, ya mereka tidak ada persiapan apapun selain apa? Selain donasi. Itu kritik daripada kaum intelektual yang ada di Konoha, ya. Dan juga sebagian rakyat Papua berpikiran seperti itu. Kenapa Mamas menawan masyarakat Israel pada penyerangan
7 Oktober ya, beberapa tahun silam. Mamas melakukan penyerangan secara tiba-tiba dan menyandra. Kenapa mereka menyandra? Kenapa ya organisasi Mamas ini, ya ormas Mamas ini, ormas yang berasal dari Walentina ini menyandra warga Israel? Kalau mereka tidak menyandra, kalau mereka tidak menyerang duluan, maka Israel tidak akan marah. Itu dari sudut pandang kaum intelektual. Jadi kita harus bisa melihat dari sudut pandangnya. Saya tidak berpihak pada sudut pandang kaum intelektual. Saya tidak fanatik ya. Nanti juga saya akan ngambil dari sudut pandang kaum sekuler, kemudian dari sudut pandang agamis juga ya. Jadi saya tidak berpihak ya. Kaum intelektual di Konoha rata-rata berpikiran seperti itu. Itu kan kebodohan daripada Mamas. Kenapa Mamas menyerang Israel 7 Oktober kemarin? Ya, tanpa persiapan dan membahayakan warga Walentina. Itu sangat berbahaya sekali. Mereka tidak ada persiapan. Harusnya ya Mamas itu mempersiapkan ya senjata canggih seperti ya minimal mengimbangi senjata-senjata daripada Israel. Biar apa? Biar seimbang. Bukan ya kalau kalah langsung teriak-teriak, oh mereka penjajah. Kalau kalah mereka itu oh kejam dan sebagainya. Padahal mereka duluan kan yang mulai. Itu dari sudut pandang kaum intelektual. Dari sudut pandang kaum intelektual itu ya Mamas lah yang nyari gara-gara. Harusnya kalau mau berperang itu sama seperti main catur gitu ya, main bola atau main apa gitu. Kita harus seimbang lah. Kita harus mengukur kekuatan lawan. Jangan cuma serang doang, serang doang. Ya saya tahu ya, banyak warga Konoha mengatakan bahwa Israel itu penjajah dan lain sebagainya. Nah, yang jadi permasalahannya dari sudut pandang kaum intelektual itu, bagaimana mungkin Israel tidak menjajah Walentina sementara air bersih juga masih bergantung pada Israel? Walentina itu masih bergantung air bersih pada Israel. Jadi itu artinya kenapa Israel itu menjajah Walentina? Salah satu alasan yang paling menohok dan ini akan bikin banyak orang tersinggung, tapi ini jujur adalah alasan yang paling masuk akal itu adalah karena warga Walentina bodoh. Mereka mau dijajah oleh Israel karena apa? Karena mereka bodoh. Bayangkan, air bersih menurut data masih bergantung pada Israel. Ya, pasokan makanan masih bergantung pada Israel. Kemudian ya, kalau mau mereka misalnya mau merdeka, kalau Walentina merdeka itu jangan merepotkan orang lain gitu. Berjuang sendiri. Ya, jangan ya mencoba-coba melawan Israel kalau kekuatannya tidak sebanding. Harusnya kalau ya Walentina itu merdeka, mereka harus mempersiapkan yang namanya teknologi, ya harus seimbang dan lain sebagainya. Nah, banyak warga Konoha yang mengatakan seperti ini. Bagaimana dengan Konoha? Konoha dulu kan merdeka kan hanya modal bambu runcing, ya dan lain sebagainya, bla 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 bla. Itu kan mereka dijajah sama seperti Konoha dijajah. Kita harus membebaskan dan sebagainya. Itu beda guys. Konoha merdeka itu hanya karena pemberian daripada Amerika. Kalau saya mengatakan seperti ini, pasti banyak nanti yang marah-marah. Apakah kita merdeka karena bambu runcing? Mohon maaf ya sebentar, saya tidak menerima itu jawaban seperti itu. Kalau bambu runcing ya, gini guys, kalau bambu runcing ya bisa bikin kita merdeka. Kenapa nggak dari dulu gitu? Kenapa kita ya seperti yang dikatakan oleh Soekarno, kita dijajah beratus tahun. Kenapa gitu ya? Walaupun cuman 30 tahunan ya kita dijajah. Kenapa kita nggak dari dulu gitu menggunakan bambu runcing kalau bambu runcing ini bisa bikin merdeka? Jadi ini bukan apple to apple. Ini sengaja dibalut oleh atas nama kemanusiaan, tapi sebenarnya intinya karena seiman. Warga Konoha membela Walentina itu karena seiman. Nggak ada alasan yang lain. Karena seiman guys. Ya. Jadi itu kesalahan daripada Walentina. Kenapa Walentina itu dijajah? Karena mereka bodoh. Ya, jadi penjajahan itu, catat ya, ini penting. Penjajahan tidak akan bisa hilang dari muka bumi ini kalau masih ada yang namanya orang yang bodoh. Kenapa Konoha zaman dulu dijajah? Karena bodoh. Kenapa kita mau dijajah? Karena kita bodoh guys. Gak ada alasan yang lain. Kita mau diadu domba. Karena apa? Karena kita bodoh. Ya, kita dibodoh-bodohin oleh apa? Oleh orang-orang Belanda. Itu intinya. Tapi warga Konoha kan tidak jujur ya dengan dirinya sendiri ya, karena bodoh itu kan sangat
kasar ya kalau di Konoha. Padahal menurut saya ini sangat bagus ya, menyadarkan kita gitu. Kita itu harus menjadi masyarakat yang berkesadaran. Kita itu dijajah karena bodoh, guys. Ya, bukan karena, jangan menyalahkan penjajahnya ya. Ya, Konoha juga sebenarnya penjajah kok di mata apa? Di mata orang-orang Papua. Kalau boleh jujur, Konoha itu penjajah di mata apa? Di mata Timur Leste. Jadi penjajahan itu relatif, guys. Tergantung dari mana kita melihatnya, sudut pandang mana kita melihatnya. Nah, itu dari sudut pandang kaum intelektual ya. Kemudian kita ngambil dari sudut pandang kaum agamis ya. Jadi sebagian orang-orang Papua ada juga ya, saya harus mengakui, ada juga yang membela Israel itu karena seiman. Karena apa? Karena mereka mengatakan bahwa Israel itu bangsa pilihan Tuhan. Walaupun ya saya tidak setuju secara pribadi ya, saya tidak setuju bahwa Israel itu bangsa pilihan Tuhan. Kalau menurut saya ya, menurut saya pribadi, ini menurut saya pribadi ya, bukan menurut kitab suci ya. Saya tidak ngambil dari sudut pandang kitab suci ya. Terserah kalau lu mau ngebela Israel karena Israel itu bangsa pilihan Tuhan, nggak jadi masalah. Saya tidak mempermasalahkan itu. Tapi menurut saya pribadi, dari pemikiran-pemikiran yang rasional ya, Tuhan tidak mungkin pilih kasih. Masa Tuhan ya pilih kasih terhadap Israel gitu, hanya Israel ya bangsa pilihan Tuhan, terus bangsa yang lain nggak dipilih Tuhan gitu ya. Menurut saya Tuhan itu maha adil. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Israel itu bangsa pilihan Tuhan, menurut saya itu menyalahkan ya kemahaadilan Tuhan itu sendiri, membantah kemahaadilan itu sendiri. Nggak masuk akal kan? Tuhan maha adil tapi dia mengatakan bahwa Israel bangsa pilihan Tuhan, terus bangsa yang lain nggak dipilih gitu. Menurut saya itu sama aja ya. Kalaupun Tuhan itu ada ya, dia nggak mungkin pilih kasih, nggak mungkin ya. Jadi ada alasan seperti ini kenapa warga Papua ya mendukung Israel. Walaupun sebenarnya ya ini semacam egosentris ya. Kalau ada yang mengatakan bahwa Israel itu bangsa pilihan Tuhan, itu sama seperti misalnya bangsa lain ya. Ada bangsa lain yang mengatakan bahwa oh bangsa kita yang paling kuat ya. Seperti orang Mongolia misalnya. Orang Mongolia mengatakan bahwa suku Mongolia itu adalah suku terkuat, ras terkuat di bumi. Ya, paling kuat seantero dunia. Buktinya Genghis Khan pernah menaklukkan dunia. Jadi mereka ini ada semacam egosentris. Ini namanya egosentris. Di Jerman juga seperti itu. Ya, Jerman mengatakan bahwa suku Arya itu adalah suku yang paling atau ras yang paling kuat di bumi, ras yang paling unggul. Ya. Jadi ini semacam egosentris. Egosentris itu artinya membangga-banggakan kaum sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya baik. Untuk apa? Untuk menimbulkan percaya diri, bukan menyombongkan ya. Untuk menimbulkan percaya diri. Ya. Jadi yang ada di Israel itu bahwa mereka dikatakan bangsa pilihan Tuhan itu semacam egosentris menurut saya pribadi ya. Saya tidak ya menyalahkan kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwa oh itu kan tertulis di kitab suci. Saya tidak menyalahkan itu. Saya tidak ngambil dari kitab suci ya. Sah-sah aja berbeda pendapat. Jadi jangan gini guys, kalau misalnya berbeda pendapat, oh dulu saya subscribe ya Ray Konoha, sekarang karena dia mengatakan bahwa Israel itu bukan bangsa pilihan Tuhan ya, semua bangsa itu pilihan Tuhan, oh saya akan unsubscribe gitu ya, unsubscribe gitu. Jangan seperti itu guys. Biasakan kita melihat dari sudut pandang ya, sudut pandang yang berbeda. Jangan fanatik, itu namanya fanatik berlebihan guys. Jadi warga Papua juga ada yang seperti itu kok ya, karena mereka menganggap bahwa dalam kitab suci itu Israel itu tanah perjanjian ya, kemudian mereka menganggap bahwa Israel itu bangsa pilihan Tuhan dan lain sebagainya. Ada seperti itu ya, faktor daripada agama. Karena kebetulan Papua agama mayoritas Kristen ya. Kemudian kita ambil dari sudut pandang, tapi salah aja ya kalau misalnya ada orang yang pro Israel, nggak jadi masalah. Karena ini kan permasalahan Israel dengan permasalahan Wellington, ini permasalahan perang saudara sebenarnya. Kita nggak tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Saya tidak membela ya keduanya ya. Ya, sah-sah aja ya. Amerika bela Israel kok. Taiwan bela Israel kok. Negara-negara Eropa bela Israel. Apakah mereka gila? Enggak. Mereka adalah negara yang terpelajar. Mungkin ya karena media-media di Konoha itu ya selalu memojokkan Israel ya. Sah-sah aja sebenarnya kalau kita membela kedua belah pihak. Ya, tapi saya tidak mendukung apa yang dilakukan oleh Israel di Valentina. Saya tidak mendukung itu ya. Saya tidak mendukung itu. Saya jelaskan tadi di awal ya, kenapa Hamas menyerang Israel ya.
membabi buta, menyandra, ya udah lepasin aja sandranya, ya, biar nggak terjadi perang. Jadi kedua belah pihak salah ya. Saya tidak membenarkan keduanya ya. Kemudian gini guys ya, kalau kita ngambil dari sudut pandang pemikiran-pemikiran dari kaum sekuler misalnya, kaum sekuler ya mengatakan bahwa permasalahan antara Israel dengan Palestina itu bukan permasalahan kita, bukan, nggak ada hubungannya negara kita ke situ, nggak ada hubungannya. Ngapain? Negara kita kan bukan negara agama, kecuali negara kita itu negara agama. Ya, ya wajar kita membela Palestina. Ngapain kita bela Palestina? Orang bukan negara agama. Lebih baik kita membela negara kita. Kita selesaikan masalah yang ada di Papua, masalah yang ada di kemiskinan yang ada di Konoha, kemudian ekonomi, ketimpangan ekonomi dan sebagainya, pendidikan dan sebagainya. Lebih baik kita fokus ke situ daripada ngurusin Palestina. Ngapain kita ngurusin Palestina? Ya, itu dari pandangan sekuler ya. Karena apa? Karena sekuler itu memisahkan antara agama dengan politik, agama dengan negara. Lebih baik kita fokus pada negara kita daripada ya mengurusi negara lain gitu. Biarlah negara lain itu mengurusi dirinya sendiri. Jangan kita mengurusi, jangan kita terlalu fokus pada negara lain, jangan kita membenci negara lain. Kita nggak tahu permasalahannya apa. Capek kita ya, habis energi kita cuma mengurusi negara lain. Ya, di media sosial banyak orang yang mengatakan bahwa ya kita membela Palestina karena kemanusiaan, padahal itu karena seiman, jadi berkedok kemanusiaan. Kaum sekuler ya percaya hal-hal seperti ini, dari sudut pandang sekuler seperti ini. Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh kaum sekuler itu sesat, oh komunis dan lain sebagainya, enggak kok. Banyak kok negara maju yang sekuler seperti Singapura misalnya. Di Singapura itu nggak boleh pemuka agama, ya pemuka agama yang di blacklist berkhotbah di sana, nggak boleh, baik Kristen maupun Muslim. Ya, Abdul Somad pernah ditolak di Singapura. Seorang pastor dari Meksiko, pastor Kristen, ditolak juga. Jadi Singapura itu bukan anti agama, tapi mereka memisahkan antara agama dengan politik. Jadi dalam pandangan sekular itu kita tidak boleh menggabungkan antara agama dengan politik, agama dengan negara. Kalau nggak kita akan sibuk mengurusin ya urusan agama terus yang diurusin ya. Agama itu kan ranah privasi, bukan ranah publik. Jadi nggak boleh kita mengurusi ranah privasi. Ngapain kita mengurusin ranah privasi? Ya, ya kalau misalnya ada seseorang misalnya nih finalis Miss Indonesia dari Papua bernama Marince Kogoya, dia membela Israel misalnya, itu kan masalah privasi dia, bukan masalah publik. Ngapain kita mempermasalahkan itu? Itu dari sudut pandang kaum sekuler ya. Jadi saya mengambil dari tiga sudut pandang ya. Jadi gini guys, apakah keputusan daripada mendiskualifikasi Marince Kogoya ini keputusan yang sangat-sangat tidak bermoral? Kalau dari sudut pandang sekuler ya, membela atau pro Israel dengan pro Palestina itu masalah privasi, bukan masalah publik. Nah, Miss Indonesia itu masalah publik, bukan masalah privasi. Jadi di situ letak kekacauannya, kekacauan berpikir atau logikal fallacy dalam berpikir ya. Para ya juri-juri daripada finalis Miss Indonesia. Ya saya tahu bahwa ya di Konoha itu kan, warga Konoha itu kan membela Palestina itu karena seiman. Jadi seolah-olah ya mereka mengatakan, lu kok nggak sepaham sama gua sih? Lu kan harus membela Palestina karena Palestina itu seiman dengan kita. Ya Konoha itu kan mayoritas beragama Muslim, ya. Kemudian Palestina itu mayoritas beragama Muslim, itu kan seiman dengan kita. Lu harus membela yang seiman. Nah, bedanya agama Muslim dengan agama Kristen dan agama lain, agama Katolik, agama Buddha, agama Hindu dan sebagainya. Muslim itu lebih fanatik kalau sekomunitas biasanya, seagama. Ya, itulah alasannya kenapa kalau kita perhatikan ya, seperti Megatron ya, ada tuh ya pemain voli yang berasal dari Korea itu karena dia menggunakan hijab, ya karena kita mengatakan bahwa itu beragama Muslim ya. Oh kita tuh membela mati-matian karena apa? Karena seiman ya, bukan karena prestasinya. Kemudian
petarung UFC juga ya, Habib Nurmagomedov. Ya, kita membela itu karena apa? Karena seiman. Jadi warga Konoha itu semua hal ya, pesepak bola sekalipun, ya, Muhammad Salah, Mesut Ozil dan sebagainya, kita mengagung-agungkan karena apa? Karena seiman. Jadi semua karena seiman. Ya, kenapa warga Konoha seperti itu? Ya, dikit-dikit seiman, dikit-dikit seiman. Kenapa? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi itu adalah karena krisis identitas, krisis minim prestasi. Mohon maaf ya sebesar-besarnya bagi teman-teman muslim. Kalau dalam agama Kristen itu jarang seperti itu ya, sangat jarang. Ya, kalaupun ada ya, itu orang-orang yang sangat primitif, orang yang tidak berpendidikan. Kemudian alasan selanjutnya karena agama Kristen itu banyak prestasinya ya. Olimpiade mereka sering menang ya. Kemudian piala Nobel juga mereka sering menang. Ya. Jadi mereka tidak minim prestasi. Ya. Tidak seperti ya agama mayoritas di Konoha. Kalau misalnya ada satu orang yang berprestasi, oh didukung mati-matian karena jarang ya. Jarang yang berprestasi. Ya, agama mayoritas di Konoha itu jarang yang berprestasi, sehingga kalau mereka ya menemukan yang seiman dengan mereka, mereka akan fanatik mendukung. Dan ini seperti pedang bermata dua. Ya, di satu sisi baik buat mereka, di sisi lain tidak baik buat agama lain. Ya, kalau dikit seiman, ya memilih pemimpin seiman, semuanya seiman, maka Konoha akan diambang kehancuran. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Rekonoha, salam rasional.